Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah langit yang tampak cerah, begitu indah dan bersahabat. Selamat datang di Desa Bunga. Selamat mengikuti CMA dengan semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak M. Taufik MPD, yang saya hormati ibu-ibu semuanya peserta hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nantinya yang akan disampaikan adalah kalender Hijriah Global Tunggal. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Uliatun Ima akan memandu acara ini insya Allah kurang lebih 75 menit ke depan. Sebelumnya kami perkenalkan pemateri kita yang luar biasa. Semoga nanti kita dimanapun ketemu beliau bisa saling mengenali Ustaz. Nama lengkap beliau M. Taufik SAG MPDI. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 2 Februari 1978. Beliau alamatnya di Jalan Berlian PPS Manyar Gresik. Ibu-ibu yang daerah Manyar nanti bisa merapat terutama daerah PPS. Beliau pendidikannya mulai dari MA Pondok Pesantren Karangasem Lamongan, kemudian melanjutkan D1 Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian melanjutkan Ustaz Islam Sunan Ampel Surabaya, dan melanjutkan S2 Ustaz Islam Sunan Ampel Surabaya, sami pendidikan agama Islam. Beliau pernah menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, wakil ketua mulai tahun 2015 sampai tahun 2022. Kemudian saat ini beliau menjabat ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar tahun 2022 sampai 2027. Beliau juga sebagai Majelis Tarjih dan Tajwid PDN Gresik mulai tahun 2022-2027. Beliau saat ini sebagai dosen UMG mulai tahun 2016 sampai sekarang ya Ustaz. Beliau juga rekan saya ya, bekerja di Sekolah Muhammadiyah DKP Gresik. Jadi aplaus buat Ustaz Taufik. Jadi kita sebagai Mubalighot Aisyah mengetahui nantinya wawasan bagaimana tentang kalender Hijriah Global Tunggal. Kita mengetahui pengkaderan kalender Hijriah, kemudian bagaimana pemanfaatan. Jauh waktu dan tempat, monggo kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Yang kami hormati Ibunda pimpinan daerah Asia Gresik ya, dan jajarannya. Yang kami hormati seluruh pimpinan cabang atau majelis tablignya ya, seluruh di bawah naungan pimpinan daerah Asia Gresik. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa bertemu bermuajah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini adalah sebagai sarana untuk silaturahim ya. Yang menjalin silaturahim janji Rasulullah akan dipanjangkan umurnya, usianya ya. Umur boleh pendek tapi usia bisa panjang ya. Umurnya mungkin sudah kembali pada Allah, tapi kebaikan dan apa yang pernah dilakukan itu menjadi kenangan yang masih hidup dan langgeng seperti Nabi Muhammad sampai saat ini ya. Diluaskan rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Ibu dan rahmati Allah, saya nggak elok kalau kemudian langsung tutup poin. Saya harus komitmen dengan jam yang ada. Saya diundang jam 9 tepat dan berakhir jam 10.30. Saya sekarang matur, kinten-kinten saya sampai jam pinten. Materi kami saya siapkan karena masih cukup berat. Saya itu bikin ibu-ibu bikin materi kayak gini. Saya itu sudah hampir 4-5 kali ikut pelatihannya, itu saya putar, semuanya saya berumpam seperti itu kira-kira. Tapi nanti akan coba menggunakan bahasa saya dan bahasa dengan semua supaya bisa dipahami. Tapi untuk jamnya saya berakhir jam pinten. Saya nggak mau nanti tidak ada dusta di antara kita. Saya ini berdiri ya. Saya masih sehat, masih kuat untuk jalan-jalan, saya nggak perlu duduk ya. Yang kedua, kalau tadi pantun, saya kalau nggak enak, kalau nggak pantun ini kan nggak enak, supaya nggak tegang ya. Saya nggak mikir dulu sejenak apa nanti sih. Oh jangan asal. Oke. Beli sop buah di pasar Gresik. Panitia nanti hati-hati ada sop buah deh. Disantap kalian lesehan. Okay. Ya, pimpinan majelis tabligh daerah Gresik. Ya, benar-benar mantap dan berkemajuan. Ya. Meskipun dipaksa-paksa kan mantap dan berkemajuan tadi ya. Dipaksain ya. Besok buah itu berarti kan Aisyahnya, majelis tabligh Aisyahnya ya. Kabupaten Gresik tadi di pasar Gresik. Disantap mantap ya. Sehat berkemajuan. Oke, tepuk tangan kita semuanya.
Bu, sebelum saya masuk ke materi ini, saya minta yang bawa kertas silakan ditulis kertasnya. Yang tidak bawa bisa diketik di HP. Sekarang kan era digital luar biasa ya, bisa kertas bisa HP. Yang punya kertas silakan digaris lurus, yang nggak bawa kertas udah digaris lurus. Secara vertikal tengah ke bawah, di kertas. Nggak boleh sedikit aja, separuh boleh. Ya, dari atas ke bawah. Setelah itu horizontal, sehingga kita menulis plus atau tanda palang merah, palang merah. Ada 4 kolom berarti kan, dari atas ke bawah, kemudian tengah-tengah. Sehingga ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Yang bawa HP nggak usah angel loh, nggak bisa repot-repot. Sekarang kita hidup itu punya mimpi, punya keinginan. Nah, kira-kira dalam hidup kita kasih 4 prioritas. Apa yang paling berharga menurut jenengan semua? 4 saja. Tadi kan 4 kolom. Yang ibu bawa HP ditulis 1 yang paling berharga. Yang paling super priority. 1 apa? 1 cuan. Nah, mungkin duit 4 apa duit enggak apa-apa. Suka-suka ya mungkin. Tapi hati-hati ya. Ketika jenengan memutuskan itu adalah sebagai gambaran kehidupan kita. Tidak ada salah, tidak ada benar, nggak usah lama-lama. Ini hanya mainan saja, supaya itu tidak akan gitu aja. Oh sampun ya, sampun. Karena pemanyar, saya minta tolong kurang manyar. Halo, jangan sebutkan ada 4 kolom tadi. Ya, makasih Ustaz. Kalau bagi saya, yang paling penting dalam hidup adalah pertama, akidah yang kuat. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang keempat, amal yang teristiqomah. Jelas yang keempat, husnul khotimah Ustaz. Masya Allah, apa itu semuanya? Bu, saya tidak mungkin nanya satu persatu. Nih saya nanya satu persatu dari kiri sampai sana. Materi ini habis, saya sudah pulang selesai, belum menjelaskan ini. Intinya itu sebagai prioritas kehidupan kita. Kita mau kemana sih? Kita dari mana? Minai. Untuk apa? Di mana? Untuk apa kita hidup saat ini? Setelah hidup mau kemana? Wa ila aina? Meninggal. Nih harus meninggal itu apa? Ada kehidupan yang hakiki yaitu wal akhiratu khairu wa abqa. Maka jangan salah menentukan akan orientasi hidup, tujuan hidup. Apalagi pada saya tadi kelompok korps mubalir. Tentu endingnya nanti setelah kita ini. Kita doakan yang iya, sukses dunia, sukses akhirat. Itu orientasi hidup kita tentu. Ya. Saya ingin ditulis supaya itu menjadi mimpi kita. Silakan apakah cuan salah? Enggak. Harta, tahta, Raisa. Keliru. Itu kalau anak muda usah tanya mahasiswa kan, apa ya orientasi hidup kamu? Tahta usah, harta, satu lagi Raisa, tapi saya tidak pilih orang lain. Ngawur kamu itu ya. Jangan lupa surga. Wah, tepuk tangan kita semuanya. Ya, sudah kata kamu tepuk tangan saya puas, saya ikhlas, saya buat gitu. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, karena materi ini ampuh bu. Saya ini berpikir caranya kok ya menjelaskan ibu, mudah-mudahan nanti paham ya. Kita doakan yang hadir di sini atau yang berhalangan hadir karena lagi sakit atau diuji lagi sakit, mudah-mudahan sekali dengan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah anaknya jadi anak soleh solehah semua dan keluarganya juga harmonis. Ini genika. Diberikan kenikmatan materi, alhamdulillah. Diberikan nikmat iman Islam, alhamdulillah. Diberikan kesehatan, alhamdulillah. Dan endingnya tadi adalah husnul itu bu orientasi hidup kita. Mau jadi presiden, mau menteri, mau tukang becak, mau pemulung, gak penting. Yang penting kembali kepada Allah dengan husnul. Surat Al-Fatiha ayat terakhir. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku kata Allah dengan ridhoku. Kenapa Allah ridho? Karena hamba ini menjalankan amanah hidup penuh dengan keridhaan Allah semata. Termasuk menjadi mubalighun, termasuk hadir melangkahkan kaki ini kalau niatnya ditata tulus, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Jelas. Ya. Di Muhammadiyah, di Aisyah terkenal ayat. Di samping surat Al-Baqarah Al-Imran 104, ini adalah teologi al-asal. Ada teologi al-ma'un dengan biasanya yang belas asih, yang suka membantu. Ini tidak penting. Ya. Kenapa? Sukses tidaknya seseorang 24 jam itu ditentukan oleh waktu. Ada yang masuk surga, orang yang gagal ke surga, orang yang sukses hidup dunianya, ada yang gagal hidup dunianya. Itu sama sehari semalam diberi Allah 24 jam. Wal asr, demi waktu, demi masa Allah bersumpah. Berarti kalau Allah bersumpah, wahai hambaku, ini sangat urgent, sangat penting. Maka pandai-pandailah untuk memilih waktu. Time manajemennya harus betul-betul. Apalagi kita ini sedang berjuang. Ya.
Siapa yang innal insana lafi khusr, semua manusia itu merugi, termasuk orang mubalik kok rugi juga. Karena ayat ini kan jangan gak iki berarti dari kita pula bahwa tidak percaya pada ayat itu Allah. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang jangan mentafsirkan begitu biasa. Saya mentafsirkan berbeda. Kecuali orang-orang yang punya komitmen tinggi di hadapan Allah. Kita pernah dulu berkomitmen, berjanji dengan Gusti Allah, MUU bermaterai 10.000, 100.000 nomornya kalau terakhir 120 hari. Ya. Kata Allah, alastu birabbikum. Kata Allah kepada semua calon manusia yang melahir ke dunia ditakui Gusti Allah. Jangan kasih yang ngomong kan? Nah ini luar biasa. Memang sengaja chipnya dari dipasang Gusti Allah sehingga supaya itu lagi. Semua menjawab, qalu bala syahidna. Duh Gusti Allah, saya menyaksikan, saya berkomitmen bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini tibanya lahirkan dunia. Ya, macam-macam karakternya. Masing lali, masing setengah lali, masing lali belas. Seperti itu ya. Jadi harus berkomitmen kepada Allah. Satu, orang yang tidak rugi. Tidak berkomitmen pada Allah berarti apa? Ya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang kedua Bu, yang ingkang boten rugi, komitmen di dalam keluarganya. Belum disinggung Pak Yai. So, ojo aneh-aneh, mentang-mentang iso urip dhewe, iso urip dhewe, bojone ditinggal. Terus bosan Ustaz, ganti yang lain. Astagfirullahaladzim. Tadi kan meninggal, kenapa perceraian? Dan itu fasa, bukan talak. Nek fasa itu sing ngajono sing wedok, berarti wedok wis rumangsa makmur, duwe akeh. Pemane gajine luwih gede timbang bojone. Astagfirullah, tobat ya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu di luar sana. Insya Allah keluarga besar Top Baligot Aisyah tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ya, karena kita berada di circle bahasanya anak muda ya. Circle orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Sebelum mensoleh-solehkan orang lain, harus mensolehkan diri kita dan keluarga kita. Berat Bu. Gak mau kabur, tapi berat itu kompensasinya juga luar biasa. Ya. Oke, komitmen yang kedua. Komitmen yang ketiga, karena kita sudah kadung menjatuhkan pilihan Aisyah sebagai kendaraan untuk berjuang menegakkan agama Allah, maka ojo santai-santai. Apa bedanya titik jeneng dengan titik jeneng? Kata kau males udan berimis, pilek watuk normal baik. Ini berarti dipertanyakan rugi ya. Tentu berbeda dengan yang luar biasa jauh dari cabang selatan, cabang utara datang ke sini. Tentu berbeda. Kata Allah, la yastawil qa'idun. Gak podo, wong sing duduk santai. Ulid dorori yang tidak ada udur syar'i, tadi ngaku kencing sakit, itu udur syar'i. Wal mujahidun fi sabilillah, dan orang yang berjihad menegakkan agama Allah melalui korps Baligot itu berbeda kata Gusti Allah. Karena dengan sudah on the track, sudah berada di jalur yang benar. Mari kita syukuri. Ini tahu materi ini baru nyampe. Yang ketiga Bu, jangan komitmen dengan keluarga dan anak turun anak putunya. Kamu jangan kita. Yang keempat, satu kepada Allah, kepada keluarga. Ketiga, komitmen dengan organisasi. Ya oke. Berarti yang keempat, komitmen kepada bangsa dan negara. Karena Bunda Aisyah jelas, apa nggak benar? Wahai Aisyah sejati akan bebas suci. Saya kan negara langsung. Yang utama kalau berarti sampai punya tanggung jawab, punya komitmen tinggi untuk memajukan bangsa dan negara, sehingga menjadi negara yang baldatun warakullah. Dengan cara apa? Generasi masa depan kita harus cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, sehingga punya empati, sehingga nggak viral kayak kemarin itu. Nggak punya empati tuh. Oh dokter S di Dina nggak punya empati, nggak punya kecerdasan sosial. Cerdas saya tahu. Tambah lagi harus cerdas secara spiritual. Penting tanggung jawab kita bersama. Yes. Tetapi tidak mudah Bu, namanya iblis, namanya setan tidak akan pernah tinggal di dia karena sudah komitmen dengan Tuhan, sudah berjanji pada Allah. Katanya iblis, ya Allah, engkau laknat saya masuk neraka, enggak apa-apa. Tapi saya tolong minta, wes nurusin jalur kompensasi di Gusti Allah. Ya bisa minta shock untuk Gusti Allah. Satu, izinkan saya untuk hidup selamanya sampai yaumul kiamat. Jadi iblis enggak mati. Sehingga jenengan digoda iblis itu enggak mempan. Kalau bro, gini bro. Jika digoda mana datang lagi. Pengeluar gak mempan, iblis tentu. Iblis itu gak mempan, iblis papat santai berhasil jalannya. Kecuali illa min ibadahil mukhlasin. Kecuali hamba Allah yang betul-betul tulus. Ya.
yang tulus, ikhlas karena Allah, itu tidak akan mempan digoda. Dua hal itu ada dikirakan egois, tak silakan, tapi tidak aakan pernah kau mampu menggoda hamba yang tulus dan ikhlas. Maka ini betulnya teman-teman yang sefrekuensi. Saya pakai istilah ini nyambung ya, NA sudah saya ngerti. Maka kita harus pemikirannya harus sama, gerak visinya harus sama, langkahnya harus sama, sehingga kalau nanti mengecek ada yang mengingatkan tawassau bil haq wa tawassau bis. Jadi untuk menjalankan komitmen tadi, setelah komitmen maka wujud komitmen itu action. Komitmen kepada Allah, ya beriman pada Gusti Allah. Apa actionnya? Sholatnya syek-syek males nggak bisa. Karena komitmen itu wujudnya adalah wa'amilus sholihah. Sama komitmen kita kepada organisasi, jadi anggota korupsi, ya semuanya mensupport. Ya teko, meskipun banjir dan gol tetap datang. Itu bentuk dari wujud komitmen. Waktu pilih kayak jeneng ngaku jeneng, aku waktu pilih demam itu demam apa? Nabi itu loh sampai ngono. Sudirman sangat seperti itu. Jadi Sudirman apa? Sungguh mengajari kader masyarakat. Nek bimbang dan ragu, silakan balik boleh baik. Silakan pulang. Kan seperti itu Sudirman. Itu sakit sampai di tandu itu kan begitu kan? Saking luar biasanya. Karena militansi perjuangannya menegakkan agama Allah sudah 24 karat. Nah kita berapa karat? Jangan sampai karat menyebut. Waduh berlaku Jawa ini ya jam setengah ya. Yang kedua sudah disampaikan Yai Surali. Saya hanya ngambil kesimpulan saja. Untuk ingin sukses dunia dan akhirat ada 3 syarat. Wa'ulai jauhul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, mereka lah orang-orang yang sukses. Apa syaratnya yang pertama? Wal takum minkum ummah. Kita hidup harus berkelompok, berkomunitas. Nek gak berkomunitas tidak akan menjadi orang yang beruntung. Buntung ya. Nek gak percaya Al-Quran ini berarti dipertanyakan keimanan kita. Balikan kita bulan. Ini berarti apa bisa ngomong? Satu, wartakum minkum ummah. Silakan kamu berkelompok. Pertanyaannya, apakah semua kelompok itu akan sukses? Belum tentu. Buat kelompok maksiat. Garong, bajing, perampok. Itu kan kelompok. Nah, kelompok yang bagaimana? Ya da'una ilal khair, yang menginisiasi kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Apa itu kebaikan? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintah yang ma'ruf, yang diperintahkan Allah, baik yang sifatnya anjuran maupun sifatnya instruksi wajib. Yang wajib maupun yang sunnah itu dijalankan. Syarat yang kedua, kebaikan dijalankan. Kebaikan itu menjalankan mereka. Yang kedua, kebaikan itu apa? Wa yanhauna 'anil munkar, meminimalisir kemungkaran, mencegah kemungkaran, kerusakan, meminimalisir kerusakan dan sebagainya. Wa ulaika humul muflihun. Kita sudah benar hidup kita. Sudah untuk trekking jalan beristiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya percepat tuh ya. Prolog. Ini sudah saya sampaikan tadi. Jangan semua itu menjadi umat yang terpilih. Ini loh, kuntum khairul ummah. Tidak semua bisa masuk dalam persyaratan. Tidak semua bisa masuk dalam CMA. Ya, kalau mubalek bisa jadi pakai bahasa Inggris. Kau yang sini. Ya. Kalau mubalek Aisyah itu ya. Orang Indonesia pakai K, dua yang pakai C, ke B, gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu luar biasa ya. Kekinian berarti ya. Kuntum khairul ummah. Kita punya tanggung jawab besar menjadi umat yang terpilih. Ya, umat yang terpilih, manusia yang terpilih. Untuk apa? Memberikan pencerahan kepada manusia. Ya. Sebelum memberikan pencerahan tentu harus cerahkan diri sendiri. Yang materinya tadi sama ya. Yang jenengan lakukan itu sesuai dengan surat Muhammad ayat 7. Kita sedang berjihad, kita sedang berjuang menolong agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. In tansurullah, kalau kamu menolong agama Allah, yang tentu Allah pasti menolong kita. Itu penuh dengan masalah pasti. Enggak ada masalah mati wae. Apakah mati enggak bermasalah? Masalah rindu. Pokoknya mati enggak normal bisa. Tambah big problem itu, enggak masalah gede itu. Memang dunia di sini masalah. Nah, bagaimana kita mensikapi masalah ini yang membedakan antara kita dan orang lain. Orang yang beriman dan tidak beriman itu berbeda mensikapi masalahnya. Maka Allah datang memberikan pertolongan, memberikan solusi. Kenapa? Karena kita punya investasi. Apa? Menolong agama Allah. Intan serupa berat bu. Iki waya turu. Kemarin musim-musim ini hutan-hutan. Masa waya nak turu. Kemarin di pasangan. Apa tekono ini CMA? Ya, kenapa? Berat. Ini lagi menolong agama Allah. Wong sing berat bu. Ya Allah, Gusti Allah jadi kuasa. Gusti Allah itu maha segala-galanya. Kok ditolong hambanya? Nah, itu pola pikir seperti itu. Allah nggak butuh. Manusia itu murtad, kafir, tetap Allah menjadi itu Tuhan.
Buktinya apa? Matahari masih beredar sesuai dengan torusnya, kedarnya. Bulan tidak ada, ya. Malaikat tak bertasbih, tetap. Itu substansinya yang butuh adalah kita. Wa yusabbit abdamakum, dan Allah menjadikan kedudukan yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami secara personal merasakan itu semua. Yang diceritakan habis materinya belum sampai. Ya, gaji di guru itu biro sih, untuk beli rumah, untuk beli mobil, macam-macam ya. Tapi ada saja rumah kami, endingnya rumah kami baru 30.000 ambruk. Karena atapnya di Taman Raya ambruk atapnya. Saya punya uang untuk mengganti garuk baru berapa Indonesia itu sekitar 2 juta. Tapi yang mau bangun rumah Ustaz gak dinaikkan bisa. Dulu cak opor dinaikkan. Sama dia percaya bisa Allah, dia percaya ya, jangan nggak percaya. Pokoknya yakin Ustaz, yakin saya yakin. Tambah setuju saya kalau bisa naikkan. Betul ya, Pak. Wis tak bangun dong. Sampai cicil sak duit tanpa bunga. Sopo gak seneng dong. Itu bukan ujuk-ujuk pasti ada orang seperti itu. Pasti itu di belakangnya ada sebabnya. Dan alhamdulillah saya dimudahkan, di rumah dimudahkan itu, di rumah dimudahkan itu, bangun rumah dimudahkan itu. Jadi Ustaz sampai di rumah itu cash apa kredit. Meskipun kredit itu polemik hukumnya ya, ada yang boleh. Muhammadiyah pun masih 3 hukumnya. Boleh karena uangnya tidak stagnan di sana itu bergulir kan. Yang kedua adalah haram karena ada ziyadah tambahan. Yang ketiga adalah subhan. Tapi secara personal pribadi saya jangan ikut saya. Saya berupaya kalau beli barang suatu tidak mau kredit. Cash sama mampu nih. Meskipun mobil harganya 10 juta pokoknya bisa mobil. Jadi kan mobil, nggak udanan nggak panasan. Tentang sebelah anda, buaya top. Kayak bisa mampu cash ternyata kredit aja nih. Ya sama upaya untuk menghindari itu. Termasuk rumah itu ternyata beli dulu juga seperti itu. Cash tapi ditaruh orang jamaah, kan nyicil satu ini, aku enak dulu. Jadi konjong Ustaz, gak orang mana itu 1.001 itu. Itu kalau nggak dekat sama yang di atas, terus kemudian berjuang. Terus terang Bu, saya pulang malam itu sekitar jam 9 setiap hari. Teman-teman saya ngajak balik motor jam 4, jam 5 sudah tidur istirahat di rumah. Itu kalau mau berpikir ya. Nah, saya akhirnya mengambil hikmah. Oh, ini cara-cara Allah mengangkat derajat seseorang. Cara-cara Allah mengangkat. Itu baru urusan kecil, urusan dunia, urusan yang lain. Maka untuk itu mari jaga hatinya, ketulusannya berorientasi hanya lillah ya. Jagalah akhiratmu, dunia pasti akan mengikutimu. Amin ya rabbal alamin. Ya wis, nek sama gak percaya ya wis. Tak kono bojoku dhewe. Nah, sekarang masuk. Tak kenal maka tak sayang ya. Karena tak sayang maka dibenci. Karena benci akhirnya memfitnah, membuli, mencemooh, ya itu risiko sudah. Ya. Karena tadi juga disindir Ibu BGA, oh apa di desa, mbok tapi banget sih. Ya. Terus terang matanya cukup berat. Saya kemarin kita dibimbing, waduh ibu-ibu, karena di wilayah sendiri proses untuk sosialisasi tahap yang kelima besok di Gresik tanggal 28. Zona kelima itu Gresik, Tuban, Lamongan, Bojonegoro, satu kembali Nganjuk. Itu terakhir. Sosialisasi terakhir. Macam ini bodoh, mulai asal ini melok minggu, materi tapi saya mudah-mudah. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk memudahkan jenengan nanti dengan apa itu KHGT? Singkatan dari kalender Hijriah Global Tunggal. Ini produknya. Sudah jadi. Ya, tinggal nanti berkomunikasi dengan pihak PDM atau PDM. Oh ada. Ya, memang sosialisasinya masih belum smooth. Belum masif ya. Nanti monggo. Mas Jabro kita sudah menawarkan kalau mau kolek beli silakan nanti dikolek ya. Apa itu KHGT nanti akan kita bahas. Yang kedua, mengapa muncul KHGT? Tiba-tiba kok lahir bayi namanya KHGT. Yang ketiga, apa kelebihan KHGT dengan sebelumnya? Kalau ini muncul berarti sebelumnya sudah ada. Ada apa dengan yang sebelumnya? Kok tiba-tiba muncul yang baru? Kalender sebelumnya itu ada masalah apa? Bagaimana konsep KHGT? Ini agak ruwet paling tak dulu. Yang terakhir, tantangannya di mana KHGT? Di internal Muhammadiyah sendiri juga masih polemik. Maka alhamdulillah kalau penjaringan perahu ini untuk memberikan kemudahan untuk kesyariatan mensosialisasikan juga. Ya dari hari ini bisa disampaikan, oh KHGT itu begini. Siap begini? Makanya MA ini ada siswa ini nanti luar biasa ya. Nanti materi sana diambil, sampaikan. Saya juga ambil dari RP, dari Pak Profesor Anwar Pusat. Ya, sebagian. Nah, apa itu KHGT? Kalender Hijriah Global Tunggal adalah kalender Islam yang berprinsip satu hari, satu tanggal seluruh dunia. Sehingga Muhammadiyah berinisiatif untuk menyatukan jatuhnya hari ibadah umat Islam di seluruh dunia dengan tanggal yang sama. Contoh kasusnya kemarin di Arab Saudi sudah Arafah, ya, atau belum Arafah ya, sorry. Arab Saudi belum Arafah, belum wukuf,
Oke, ini sudah berpuasa. Berarti ini kalendernya tidak mendunia, tidak menjadi satu, masih bersifat lokal dan zonasi. Indonesia gawe dhewe, Arab gawe dhewe, Turki gawe dhewe, Malaysia gawe dhewe, Brunei gawe dhewe. Ya kalau di Indonesia perwakilannya ya Muhammadiyah, mereka pernah ketemu. Itu kepinginnya ya apa dadi siji. Wong padha Islame, Ka'bah yo situ, setahun sekali wukuf yo bisa. Kenapa kok berbeda? Nah, karena perbedaan itulah muncul untuk inisiatif mewujudkan namanya kalender Hijriyah global tunggal. Global itu levelnya tidak dibatasi negara, tapi seluruh dunia, ya. Begitu ya, global dan tunggal satu rujukan. Saya pahami Bu? Nah, sehingga disebut kenapa? Karena dulu tidak Indonesia gawe dhewe, Indonesia Muhammadiyah atau pemerintahnya beda-beda. Itu baru Indonesia, kemudian ditarik garis Asia, kemudian ditarik kemudian dunia, macam versinya masing-masing. Nah, sehingga ide ini muncul. Bisa dilanjut Bu kira-kira? Bisa ya. Yang kedua, mengapa muncul KHTT? Berdasarkan riset dan kajian yang mendalam, ternyata metode atau rumusan yang dipakai dalam penentuan tanggal kalender Hijriah yang pernah ada sebelumnya maksudnya memiliki beberapa kelemahan dan memunculkan persoalan di tengah umat. Tadi kota-kota tadi, oh sih berlaku, enggak. Jadi kira-kira si kosong pertama dua, malah kedua. Dan kira-kira pertama kedua Bu? Oh pertama, nah itu enak banget. Dengan taktis sudah ya, gak peduli ganda siapa nih tanya. Mas, Mbak, kira-kira sampai kosong belok pertama kedua? Ya kedua lah. Ini sudah si pertama Bu. Nah dia ya, yang pertama. Gitu. Ini menunjukkan polemik karena terjadi dualisme. Tidak sama. Kenapa tidak sama? Ya karena nanti berangkat teorinya tidak sama, kemudian lokal atau wilayahnya juga berbeda. Indonesia rupiah begini, Arab rupiah nonton aja tak kayak tak sih. Padahal jangan kalau pergi sana berapa jam Bu? Durasinya sini sampai berapa jam? Arab 11 jam. Beda. Oke, harus muncul, terus muncul. Nah, ini apa caranya tetap hari itu sama sedunia. Oke, ini ya. Karena ada kelemahan dan memunculkan persoalan, maksudnya muncul ke lagi. Nah, ini untuk menentukan kalender Islam, Hijriyah khususnya ya, Hijriyah itu ada dua model. Model pertama ruqyah. Kalau pakai qaf, ruqyah itu yang meruqyah itu ya. Ya mau pakai orang yang serupa atau mengobatan ya. Ruqyah ya pakai qif, pakai qaf. Nah ini ruqyah. Aplikasi dengan bantuan panduan hijab melahirkan kriteria tingkah ruqyah. Semuanya bingung kan ya? Sebut dengan tingkah ruqyah. Nah ini yang dipakai saudara kita dan pemerintah. Makanya ada singkatan MABIN. MABIN itu Menteri Agama B Brunei, I Indonesia, kemudian M Malaysia, S Singapura. Sehingga pemerintah kita itu tolok ukurnya pakai konsep MABIN, tingkah ruqyahnya. Apa rumusnya? Kriteria MABIN ditetapkan pada tahun ini yang terbaru ya, 2021 adalah ketinggian hilal minimal 3 derajat, elongasi minimal 6 sampai 4 derajat. Oke itu. Jangan apa-apa aku sudah jelas apa-apa yang ngomong. Wes gambaran ini. Jadi kan nanti nonton balapan sepeda motor atau mobil. Mana ya? Jelas mobil. Yes. Menurut versi saudara kita Bu, versi MABIN pemerintah dan saudara kita, orang dikatakan menang itu ketika mencapai finish menurut jenengan roda depan atau roda belakang? Depan. Oh gak salah berarti Aisyah 24 karat Bu. Karena dia masuk di Islam. Saudara kita enggak Bu. Jadi roda belakang itu harus keluar sampai finish. Kalau garis finishnya ini, santai berat. Jadi bulan itu harus keluar dari start. Nah, pokoknya lewat itu baru dianggap menang. Itu baru dianggap muncul. Sedangkan versi kita Isya wujudul hilal, parameternya adalah satu istimewa konjungsi terjadi sebelum matahari terbenam. Jadi antara bulan matahari itu posisinya sejajar, ya. Terus ketemu, sapa-sapaan. Halo, assalamualaikum. Jadi bayangan bulan, bayangan matahari tidak kelihatan kumpul pas. Nah itu namanya istimewa. Ya, sebelum matahari terbenam itu syarat pertama. Yang kedua, matahari terbenam lebih dulu baru monset. Ya. Jadi sunset dulu, matahari terbenam, baru bulan itu meskipun tadi bersalaman Bu. Mari ngono sing papasan aku duluan ya, itu matahari. Aku sih ya bulan dadah. Matahari
Wis ketemu itu namanya istimewa. Setelah itu matahari melangkah lebih dulu. Aku tak boleh sih ya bulan. Oh iya silakan matahari, hati-hati melangkah. Itu berarti sudah tenggelam lebih dulu. Bulan baru nyusul nembul ini tenggelam. Syarat yang kedua. Yang ketiga adalah matahari terbenam, hilal sudah wujud. Otomatis karena matahari terbenam, bulan bisa muncul meskipun untuk. Nah, ini senggari polemik kenapa saudara kita dan Muhammadiyah gak pernah ketemu dan meminta. Dasarnya saya itu harus lepas bokongnya bulan bagian bawah. Sedangkan kita namanya bulan sabit, waktu yang untuk arif wala itu wis dihitung tanggal 1 karena dasarnya hisab matematis clear. Ini kan dasarnya ngintip. Lah ngintip meskipun secanggih apapun nek mendung ini kok ketok. Kok cocok lampu ini soroti apa dermaga di dalam bulan. Ya, itu bedanya. Kok sebenarnya dari sini? Nah, jadi ini metode yang dulu sebelum KHGT ada 2 model ya, baik itu dilihat mata langsung atau pakai alat, meskipun dia juga mengkombinasi dengan hisab, tapi hisabnya di nomor 2 kan, tetap rupiahnya itu di nomor 1 kan. Ini judulnya imkan rupiah seperti itu. Yang kedua wujudul hilal, artinya hilal sudah kelihatan karena berdasarkan apa? Hitungan 0,1 itu sudah dimasuk riba baru, apalagi 1 derajat ini loh, 3 derajat kau pedih. Karena saya tahu, bener sampai yang ternyata saya juga dawur. Jangan tidak percaya, saya. Sudah paham dari sini? Gengsi betul. Nah, kelemahan imkan ru'yah dan wujudul hilal oleh KHGT muncul karena 2 metode dianggap ada kelemahan. Apa kelemahannya? Kita potret dari ru'yah atau imkan ru'yah dulu. Kelemahan ru'yah. Pertama, masalah ru'yah dan imkan ru'yah adalah kurangnya kemampuan untuk memprediksi waktu jauh baik ke depan maupun ke belakang. Jadi ru'yah itu tidak bisa memprediksi tahun 2027 besok. Karena ya melihatnya harian. Penentuan awal tahun tak sini tahu. Tidak bisa. Kalau bisa. Bisa karena sudah dihitung. Menentukan gerhana kapan terjadinya itu bisa. Itu hisab ru'yah nggak bisa loh. Tanggal tahun 2008 akan terjadi gerhana bulan atau matahari detik sekian, jam sekian. Itu sudah dihitung bisa ketemu, tapi ru'yah nggak bisa. Berarti ada kelemahan karena melihat langsung tidak bisa memprediksi waktu jauh ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, atau ingin mencross check. Contoh, kalau kejadian aku kemarin seiring sama orang, termasuk tahun kelahiran kita itu tahun berapa hijriahnya mesti cuma tak kasih hadiah. Nah, bapaknya gak nyatet, bapaknya biar dulu mulai pembelajaran masalah kalender hijriah. Saya sendiri dulu pernah ngitung waktu di Karangasem, tapi ya lagi mana gak ditulis silang. Tapi kalau saya isi so, ketemu maksudnya bisa. Termasuk pasarannya, tembus Kliwon, Jumal Giri itu ketemu. Kan pasarannya kan ada nih. Kalau di ilmu hisab falak bisa seperti itu. Termasuk menentukan alat kiblat itu kan ilmu hisab, ilmu falak. Nah, kadang-kadang tidak konsisten. Riwayat sholat pakai jadwal waktu hasil bisa. Tapi riwayat penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, kalau ada cuan. Kan project bu, proyek ibu. Sekian miliar bu. Ini gak mau nih, gak cahaya, gak ini namanya. Oh, coba komat yang begini, kejebol dari negara. Setiap bulan kita rupiah. Ini pun karena ada ininya makanya. Oke, kelemahan yang pertama tidak bisa menjangkau, memprediksi apa yang akan terjadi di yang akan datang. Yang kedua, model ru'yah kurang reliable, kurang handal karena hilal yang secara teori sudah di atas ufuk dalam ketinggian. Kalau terjadi cuaca mendung gelap itu tidak bisa kelihatan. Jadi mau misalkan untuk mendung, nek mendung kira-kira tinggal, tidak ketinggal. Tapi sudah masuk dulu. Dari mana kita masuk? Hisab sudah dihitung. Lemah juga kedua. Kelemahan kedua, ru'yah. Kelemahan yang ketiga, ru'yah bersifat lokal. Indonesia saja kita contoh nih Surabaya, Gresik itu biasanya ada di Masjid Agung ya. Sumber ya. Lamongan itu ada di Tanjung Kodok. Itu lokal. Kok Indonesia kan itu beda-beda antara Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Cakung, di Kenjeran itu beda. Apalagi sampai nanti antar negara itu hasilnya berbeda. Yang wis ketok karena mungkin muncul lebih dulu sih kan ketok. Itu kelemahan yang ketiga. Karena sifatnya lokal, tapi di sini kelihatan, di sini tidak kelihatan. Akhirnya jadi polemik diskusi panjang. Yang keempat, penetapan al-Bajurian oleh otoritas politik bisa menimbulkan persoalan.
Bikin cari politik pemerintah bu, kayak siapa? Ada kepentingan, termasuk Arab Saudi. Arab Saudi dia menentukan kerajaan, meskipun sudah dengan itu, saja barang begini, karena punya kepentingan, udah iso, geser saja. Ibadah kok geser, ini itu tante politik, berarti kejam, undang-undang Gusti Allah. Ya, oke. Satu-satunya hal yang membuat ruqyah dipertahankan sampai sekarang, pandangan tekstual bahwa Nabi Muhammad menentukan awal bulan dengan sumu liruyatihi wa uftiru liruyatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah kamu ketika melihat hilal pada 1 Syawal. Ini yang dipakai. Salah, nggak salah memang tekstualnya begitu. Karena Nabi kan belum mengenal istilah itu nggak bisa. Kan jadi ummiyun. Ummi itu buta huruf, artinya bukan berarti nggak bisa baca. Ilmunya tutup. Ya. Saya tanya, oh ya itu ibadah atau sarana ibadah? Sarana. Bisa ini ibadah atau sarana? Sarana. Ibadahnya ke tanggal 1-nya ini. 1 Ramadannya, 1 Syawalnya. Sehingga sama begini, ibu jangan mau ke umrah atau ibadah haji, naik kapal sah? Naik pesawat sah? Naik becak? Jalan kaki? Ya ngono maksudnya itu. Nek pada masa Nabi kan cuma yang dikenal cuma 1 toh. Ya, saya kira Nabi loh, biar dia pakai unta, pakai kuda. Saya kira pakai alpa, pakai pesawat, dia berarti haram, berarti bid'ah, gak boleh. Sama dengan tadi, ruqyah itu hanya alat sarana untuk menentukan ibadah. Sama dengan tadi, dengan ibadah pakai pesawat berangkat. Si salat rukun sih gak boleh diubah di sana. Itu maksudnya. Nah, ini karena gak dipaham. Bu, sama sini paham ya? Waras. Hari ini ono postes ya habis ini. Gak apa-apa tangannya ya. Nah, kalau Muhammadiyah pakai konsep wujudul hilal atau hisab, ini juga ada kelemahannya. Kenapa kemudian untuk KGD? Muhammadiyah juga mengakui. Oke, secara teori sudah sempurna, hampir sempurna. Ini ceritanya. Kriteria wujudul hilal yang dipakai bertahun-tahun oleh Muhammadiyah sebenarnya sudah mapan, sudah settle. Ya, kriteria tersebut juga telah memenuhi harapan kepastian yang membuat yang lebih jelas bisa memprediksi waktu jangka panjang jauh depan. Insya Allah. Tapi buktinya kapan akan terjadi gerhana, ya? Jadi prediksi sudah. Ya, kriteria wujudul hilal juga mampu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran mengenai realitas fenomena pergerakan benda-benda langit. Di surat Yasin itu ada, ya, yaitu matahari dan rembulan dan pentingnya hilal untuk menentukan tanggal bulan Hijriah. Meskipun demikian ada satu kelemahan. Apa kira-kira? Apa kelemahannya? Namun kelemahan pokok itu juga adalah sifatnya lokal. Satu-satunya metode yang dipakai wujudul hilal adalah Indonesia, Muhammadiyah Indonesia. Sehingga Muhammadiyah yang ada di luar minta Indonesia untuk menghitungkan. Jadi kapan-kapan istimewa itu ngebel ke Jakarta, ke Jogja, tolong dihitungkan saya. Kira-kira saya ini tanggal berapa? Saya mau tahu kelemahannya. Belum bisa mengakomodir seluruh wilayah Indonesia, dunia. Itu kelemahannya satu tok saja. Maka muncul harus ada gagasan ini. Oleh karena itu, meski telah bersusah payah dalam merumuskan, mensosialisasikan dan mempraktekkan kriteria wujudul hilal (WH), Persyarikatan melalui Majelis Tarjih mengambil langkah strategis Munas Tarjih Pekalongan tahun 2004 memutuskan untuk mengadopsi KHGB, Kalender Hijriah Global Komunitas. Itu alasannya kenapa Muhammadiyah pindah ke lain hati dari WH menuju KHGB. Dari konsep metode wujudul hilal kita tadi menjadi KHGB, Kalender Hijriah Global Tunggal, dengan harapan bisa mengakomodir seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Ada pertanyaan mumpung belum juga? Ya, monggo. Tentang KHGB itu apakah sudah disepakati oleh negara-negara seluruh dunia? Kemudian kalau misalnya selama ini terjadi, yang benar itu secara hitungan hilang, ada kadang-kadang pernah mau dari duluan Ustaz. Nah, yang benar yang mana? Kalau dengan hitungan itu kok sampai terjadi keduluan kita, gitu. Kebiasaan yang kita yang belakangan gitu nih. Maksudnya sehingga akhirnya saudara kita mesti dulu gitu. Muhammadiyah itu misalnya tidak pernah terjadi Muhammadiyah duluan. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang jadi patokannya wilayah mana untuk jadi tunggal itu Pak? Ya. Cek 1, 2, 3. Luar biasa pertanyaan. Lumayan. Setelah ini, siapa negara saja yang memutuskan pakai KHGB itu? Setelah ini, yang penting kita oke di sini. Alasan kenapa muncul bayi namanya KHGB. Ternyata metode dua-duanya saudara kita
maupun milik kita sendiri ada kelemahan. Ya, ini kan ijtihad. Ini ibadah, apa sarana ibadah? Sarana. Kalau urusan dunia, kata Rasulullah, silakan berinovasi. Ada satu sahabat tanya, ya Rasulullah, terus pun dicarani nanam kurma itu gede nih semongko sak melon. Oh, tapi kritis sebenarnya. Kali ya Pak sahabat, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu urusan dunia. Saya hadir dalam rangka untuk memberikan pencerahan terkait dengan agama. Saya bisa jawab. Tapi urusan dunia sakarmu, silakan berkreasi. Ini berarti alat sarana. Kayak masjid itu di lantai apa pasir. Sakar pilih anak masjid jadi sampai pasir kali jalan wae. Ya, campur tai kucing barang ambune gak enak. Karena kan kucing kan sama boneka seperti itu. Karena ingin menyuntuh masjidnya Nabi pada masa dulu. Gak boleh pakai AC, gak boleh pakai speaker, gak boleh pakai seperti itu. Karena saya ngotot bahwa itu merupakan itu sudah sunnah Nabi. Gitu, ya. Ya. Nah, sekarang kelebihan. Tadi kan kekurangannya coba itu kan. Nah, sekarang kelebihannya KGT. Yang pertama, karena itu bisa tunggal memiliki kemampuan prediksi jauh ke depan atau ke belakang karena landasannya bisa tetap bisa seperti itu, tidak pakai dasar. Ya, memang itu. Jadi sama dengan konsep judul gila. Kelemahannya hanya sifatnya lokal itu saya katakan tadi. Yang kedua, Bu, kira-kira ini bahasa saya bisa diterima ya? Saya sudah mencoba untuk mendowngrade bahasa saya serendah-rendahnya supaya bisa. Tadi pesan ibu harus tahu audiens ini saya tidak betul loh gitu. Oke. Nah, Mas Luar ya tuh nah ini saya bersih buat kemajuan ya. Beli sok beli pasar mau ya. Sok buah maksudnya. Ya, mantap dan berkemajuan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah KHGT menggunakan kriteria income rupiah. Di samping bisa rupiahnya pun dipakai. Itu mengakomodir. Ya. Yang banyak dipakai oleh negara Islam, hal itu memungkinkan adanya kompromi penerimaan terhadap KHGT melampaui organisasi Muhammadiyah. Sehingga ini dipakai tidak hanya Muhammadiyah saja. Kenapa? Kita mengakomodir metode mereka kombinasi. Dikawin juga. Nah, ini jawabannya Bu. Karena KHGT diputuskan oleh konferensi internasional di Turki 2016. 2016 Muhammadiyah itu ikut Pak Samsul diundang. Di Indonesia cuma 2 orang, satu mewakili Kementerian Agama, tapi tidak ngomong-ngomong belas. Iya, jangan-jangan gue nama tapi nomor menang kayak oleh sangu, oleh menang kayak hasilnya apa ya bergerak terus 8 tahun dulu 2016 sekarang berapa? 8 tahun Muhammadiyah aktif berkreasi, maka diputuskan 2024 kemarin diputuskan pakai KHGT ini ya udah 16 ya 60 negara dulu tapi siapa negara mana saja akan kita tampilkan ya KHGT memiliki legitimasi yang kuat dan bila diikuti secara konsisten akan menjadi solusi perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Hijriah oleh umat bisa seperti ini film pora itu kok Bu kenapa kok gak film? Ya tadi Bu esek-esek rupiah tadi lah gak muncul ini harus menyatu lah apa isbat apa debat itu gak orang duit satu Bu tidak sederhana itu Bu makanya kita munculkan materi terakhir tantangan kan saya munculkan kan gitu loh gak mudah mama dia dewe menyamakan pemainnya terus ruwet gak boleh karawan dia sih bagi ruwet yang belum nyampe itu ya. Jadi sudah jawab ya, nanti siapa negaranya akan kita lihat. Cuma saya jadi prihatin sekali. Si Arab Saudi sebagai senternya umat Islam gak tak kau diundang ya Allah. Padahal problem utama di situ. Ketika terjadi perbedaan hukum dia kok malah gak tegur. Itu tak kelemahan. Jadi guys, masa gara-gara mesti gak tegur, terus gak jadi konferensinya. Yang ketiga alasannya dengan pengakuan satu matra. Nah, ini yang tanya dengan tadi Bu. Matra itu satu tempat untuk mengukur, melihat itu di barometer ukurannya dikatakan hari itu sama itu nanti. Itu yang salah. Artinya kan enggak matra Indonesia, Indonesia Dewi antara Jawa Tengah, Jawa Timur tidak beda matranya. Matra tempat untuk menentukan dulu. Penjara tadi Gresik tadi. Nah itu beda-beda. Ini tidak kesepakatan satu matra. Ya nggak mungkin banyak matra untuk ingin menyatukan ke banyak matra. Logikanya gimana? Tak kasih berjalan di New Zealand. Ya. Oke. Selain dapat menyatukan kalender di dunia Islam, kondisi tersebut dapat menghilangkan perbedaan awal bulan Hijriah antar negara. Ini alasan kelebihan yang ketiga. Yang terpenting, tidak akan terjadi perbedaan pasangan Idul Adha hari Arafah antara Arab Saudi dengan negara-negara yang lain. Kalau komitmen kafir orang Islam atau orang Islam, saya ini cuma cerita tadi, diundang kata kok. Yang dikatakan sehingga puncak persoalan itu muncul di situ, malah dia kata ya Allah. Tambah rajanya Allah. Bisa jadi politik, dia juga kurang. Karena kalau sudah itu berarti kan kerajaan tidak punya otoritas karena demokrasi kan sudah kerajaan. Kerajaan itu apa katakan? Undang-undangnya mau Arafat geser 2 hari lagi, mau Tajamnya 2 hari kemudian.
itu suka-suka, iya suka-suka karena kerajaan. Kalau sudah itu datang ke kementerian ini, bisa naik jam pecat sampai di gitu. Sampai sepakat lapor, berarti kita diatur oleh negara lain. Kita nggak punya otoritas, ya punya orang. Maksudnya kira-kira begitu. Jadi egoismenya masih muncul, egosentrisnya masih muncul negaranya. Nah, sekarang bicara konsep KHGT. Kalender Hijriah merupakan satu sistem yang dapat menampung urusan dunia sekaligus urusan muamalah. Apa contohnya muamalah? Saja ini kira-kira MI Asrada ini gajiannya pakai kalender Hijriah siapa? Ada gajian enak saja nih Bu, karena umurnya usianya hanya 29 hari gajian. Ada kayak Mas saya ya tambah 5 terus Bu. Saja tahu senang. Ayo mari enggak? Ini justru yang menentukan bukan Muhammadiyah. Lembaga pondok pesantren sebesar Asia Tenggara. Mana Bu? Mana Bu? Gontor tuh ibu mereka pakai Masehi, pakai Hijriah, mlebu nih barang. Kamu juga? Alhamdulillah. Ya, seperti itu Bu. Nah ini urusan saja begitu. Soal perjanjian jual beli, ayo angkatnya tanggal berapa Jon? Masehi kok Hijriah, ojo pakai Masehi, harus bermatre tanggalnya tanggal Hijriah. Makanya mau tak tulis, iki aku Masehi kok mau diprotes. Saya kan tulis tadi. Oh, boleh depan. Ah, biasa tidak pakai, nggak pakai Hijriah Bu. Iki aku jual bulan. Alhamdulillah ya, seperti itu. Jadi memang gajian sadar Bu, undangan nggak usah pakai mesin. Harinya tetap, tapi tanggalnya. Jadi belajar, emang bingung di sini. Kenapa kita bingung? Karena belum terbiasa. Ayo bilang mulai Bu ya. Otak jauh di bawah nih, PCN. Nek gawe undangan ojo gawe kalau ada masalah. Maksudnya kan kita mensosialisasikan. Produk nah kalender wis ono. Sing gede ya sing gede lah kalender akhirnya yang tinggal umumnya. Itu gawe. Aduh, hanya satu angel. Urusan boleh, silakan. Oh boleh Bu, suka saya. Ya, itu sebagai bentuk komitmen sebenarnya ya. Ya, tapi tetap berproses ya secara frontal Bu, rame. Tidak semua bicara, tidak semua sama sing di sekolah ya. Tidak semua Aisyah sama Muhammadiyah kumpul-kumpul karena ini ya. Oh iya. Milatnya nggak double-double sih. Ini 18 November kalau Muhammadiyah ya, atau tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya kan 2 kali setahun ya. Iya kan? Ya, oke. Yang pertama itu muamalah bisa dipakai. Yang pertama tadi terkait dengan keseharian itu bisa pakai tanggal ini. Oke, mulai bulan depan gaji ini pakai gaji tanggal Hijriah ya. Tuh, bisa. Kita enak sampai ya, karena maksimal hanya 30 hari. Banyak? Dalam setahunnya lebih cepat. Lebih cepat ya, 11 hari. Dua, kalender Islam didasarkan kepada peredaran matahari bulan. Siklus sinodismun. Siklus sinodismun itu bulan mengitari matahari itu rata-rata kalau dihitung ya 29 hari ya. Kadang-kadang 30 hari. Nah, jika kalender KHGT merupakan kalender global dengan ketentuan 1 hari 1 tanggal seluruh dunia. Itu konsepnya. Yang keempat, kalender KHGT tidak boleh menjadikan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadi istimewa. Istimewa tadi apa Bu? Salaman. Salaman atau salaman bulan dan matahari ketemu dalam titik yang sama sehingga tidak ada bayangan bulan atau matahari. Syaratnya harus ketemu kayak istimewa nggak bisa. Yang kelima, kalender KHGT tidak boleh menjadikan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi mulai bulan baru sebelum yakin terjadinya imkan ru'yah. Itu sudah muncul itu lima hisab kali Bu. Terus nomor titik. Kalau belum nongol ya nggak boleh. Meskipun berpapasan kan belum terjadi sunset moon tadi. Ya, sunset dan moonset. Ya. Dia harus begini kan? Nanti bicara moonset. Katanya ada dong. Moonset itu bulan Tenggela. Kalau sunset matahari kan ilmu baru ya. Ya, biar buku moonset. Biasa ya, ilmu baru kan istilah baru. Sunset biasa kan. Nah ini ada moonset nih. Ya, buset. Ya, oke. 6. Kalender KHGT tidak boleh menahan sekelompok muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sementara kriteria Indonesia telah terpenuhi di ufuk mereka. Jadi nggak boleh terus muncul untuk mau di suatu kawasan sudah muncul ya sudah tanggal 1. Nggak boleh dilakukan ojo dan tambah harus di mana? Karena sudah konsepnya satu tanggal 1 hari yang sama. Kemarin enggak. Nah ini parameternya. Seluruh kawasan dunia dianggap sebagai satu kesatuan bulan dimulai secara bersamaan di seluruh kawasan. Waktunya pernah berapa menit? Ya Allah, cepet ya, ngomong ya jam setengah. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka bumi sebelum pukul 12. Bedanya perubahan hari kemarin maghrib, sekarang itu adalah seperti masih.
Ya, 12.00. Bedanya kemarin. Ya, tapi ibadahnya tetap. Perubahan hari tetap, yang ibadahnya tetap. Ya. Ini tuh hanya menentukan perubahan tadi itu. Yang kedua, kalau tadi saudara kita berapa derajat, Bu? 3 sama 6 derajat. Ini naik jadi 8. Kenapa? Karena memungkinkan karena seluruh kawasan sehingga dinaikkan tingginya. Karena kalau masih sekitar 6 itu masih ada wilayah tertentu yang belum muncul. Sehingga dari 8 bisa sudah muncul semuanya. Meskipun muncul oleh orang yang betul, orang yang untuk yang penting sekarang konsepnya sekarang seluruh dunia sudah dianggap ada. Berarti 8 derajat di New Zealand sana. Ya. Nah ini loh, istimewa di New Zealand terjadi sebelum baca. Bentar dulu. Oke. Saya mau cepat yang ada diskusi. Ini pakai rumus tuh aplikasi ini hanya produknya. Ini ada aplikasinya, ada sebuah laptop. Itu harus nanti setelah sesi berikutnya. Berat ini. Bocah. Ini jangan ngomong saya matematika ini kuat gitu dan lain-lain seperti itu. Nanti rumus nanti ada muncul ya tidak ya tidak. Nah, mengapa sekarang ini Bu buktinya? Nah, Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah tanggal 2016. 8 tahun yang lalu. Nah, saya mau mereka ini suasana. Ini Pak Samsul dari Muhammadiyah, Profesor Samsul, Majelis Takjih Pusat yang hadir saat itu. Suasana pemungutan suara. Nah, Kongres yang dihadiri sekitar 150 peserta yang berasal dari 60 negara pada hari ketika Senin. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara voting. Diikuti sampai 127 peserta yang memiliki hak suara Indonesia adalah Prof. Dr. Haji Samsul Anwar MA, Ketua Majelis Takjih FSD. Dan Depak tidak saya masukkan. Ya, ini hasilnya. Ini global setuju 80 peserta, 63%. Sudah di atas rata-rata, setuju. Saya kalender global di zona itu berdasarkan zona. Mau yang dicari tidak? Zona Amerika, Asia, di situ. Ya. Saya Aztec 14 peserta, 12%. Si suara rusak, gak jelas. Ya. 5%. Coba pas. Ini hasil konferensi sehingga diputuskan konsep KGT diambil oleh seluruh negara. Walau dia ikut, segala satu orang. Cuma problem utama tetap nanti akan memunculkan apa ya? Seharusnya, tapi dia kan sistem kerajaan punya otoritas sendiri. Bisa jadi sudut, astagfirullah. Bisa jadi tidak menghadirkan putusannya untuk menjaga itu privasi yang mau diatur oleh negara lain. Oh itu negara putih, apa yang nomor suka-suka aku. Mau tak ajuh, mau tak undur, kalau kami suka-suka. Itu jadi masalah. Nah, dari hasil konferensi itu Muhammadiyah langsung tancap gas, bom. Ya. Tidak lanjuti keputusan kongres itu. Nah ini langsung seminar nasional kalender Islam global, belum pakai Hijriah dulu, istilahnya masih kalender Islam global, KIG 17 Juli 2016 di Kuala Jakarta. Keputusan ini dilakukan dalam risalah Islam dan Kemajuan. Suwe hasilnya Muhammadiyah garapnya 2023 seminar dan sosial KIG kolaborasi. Nah, ini sudah menjadi KIG 2023. Awalnya terpadu. Ya. Awalnya terpadu, berproses sampai ending terakhir pakai surat undang. Ini 2023, belum dilaunching Bu. Launchingnya 2002. Nah, ini dulu saya KIG awalnya 2043 ya. Karena 3 tahun yang lalu ya, ini masih pakai KIG. Sudah berupaya menelurkan menindaklanjuti dari kongres itu juga. Cuma masih belum tersusunnya secara masif. Masih kajian-kajian, karena tidak berani, masih ada banyak lama 3 tahun yang lalu ya. Ini kan jadi istilahnya masih kalender Islam global. Nah, kemudian dilanjutkan pada 2024 Musyawarah Nasional Tarjih. Ini baru berubah dari KHGT. Nah, Konsolidasi Nasional Muhammadiyah 2020. Nah, ini susah itu diputuskan istilah Indonesia. Aisyah luar biasa di kita ya, sebagai tempat untuk menggodok dan memutuskan ini. Nah, ini dari itu kalender Hijriah global tunggal. Tukunya nanti pusat suara Muhammadiyah pusat yang memproduksi. Nanti kalau ketemu bisa nanti komunikasi dengan pihak PD. Nanti akan disambungkan macam profil yang lain. Nah, negara yang ini yang mengikuti KGT yang berkomitmen ini kau bangsa Aljazair, Bosnia, Rusia, Prancis, Jerman, Kanada, Kosovo, Turki, Indonesia, Muhammadiyah, dan seterusnya, Serbia, Indonesia, baik. Nah itu kan.
Belum ada yang kayak ini umat Islam kesulitan. Nah ini kan kita bahas upaya dunia Islam kemudian oke. Nah tantangannya ini perbedaan metode hisab dan ru'yah beberapa negara menggunakan metode astronomi, sedangkan yang lain bergantung pada pengamatan bulan secara langsung. Kita ketemu. Dua perbedaan donasi waktu dan kondisi meteorologi. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kemampuan melihat bulan baru. Masyarakat muslim masih kental dengan ru'yah untuk penentuan awal bulan. Tapi tantangannya untuk mensukseskan cara ini tidak mudah. Di internal perlu di eksternal. Saya kan itu. Apa sudah semua belum ada pemahaman dan keterangan. Yang belum detail ya nanti didetailkan lagi ya. Seperti itu. Mau saya balik kembali. Oke, terima kasih Alhamdulillah Ustaz Taufik sudah menyampaikan materinya penting buat kita semuanya. Nah, sekarang waktunya kita diskusi bersama. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Mazidah dari PCM Manyar. Terkait penerapan pergantian waktu masuk Hijriah itu Islamiyah, itu di dasar dulunya itu sebelumnya didasarkan pada hitungan hilal atau memang itu sudah berjalan sabda Rasulullah? Waktu maghrib sekarang sudah diganti jam 12.00 atau 24 itu bagaimana Ustaz? Untuk pertanyaan kedua, monggo Bu. Terima kasih. Ustaz, menanya. Untuk penentuan awal 1 Hijriah, tahun Hijriah maksud saya. Nah itu apakah saat pertemuan tahun 2016 itu sudah dianggap cukup untuk seharusnya atau ada beberapa tahun baru dirumuskan kembali? Ketemu. Yang pertama dari Bu Nur Mazidah dari PCA Manyar. Apakah ketika perubahan waktu dari pindah hari maghrib ke 12 itu mengalami waktu maghrib? Ya tidak. Hanya menggeser perubahan tanggalnya. Perubahan tanggal maghrib tetap jamnya jam begitu. Ya. Otomatis nanti akan mengikuti harinya seperti itu. Ya. Maghribnya tetap, dore tetap, asalnya tetap di jam-jam itu sesuai dengan jam itu. Hanya ngawali perubahan waktu itu ditarik dari jam 12.00 itu. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengakomodir seluruh wilayah itu supaya perubahannya sama harinya, tanggalnya sama, harinya sama. Yang membedakan jam ibadahnya sesuai dengan lokal masing-masing. Kira-kira begitu Bu. Satu. Yang kedua, apakah kemudian setelah hasil konferensi 2016 langsung ikut dipakai Muhammadiyah? Tentu tidak. Muhammadiyah akhirnya berproses tadi sampai ada 3 istilah tadi. Baru 2024 ya, itu baru di launchingkan dan kemarin juga di GDN itu ya, kalau nggak salah itu di launchingkan. Ini Bu. Dari 2016, nah ini kan 2016 suasananya. Setelah itu Muhammadiyah 2016 pertama melakukan seminar dulu. Isinya apa? Hasil konferensi disampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang diundang juga pimpinan Muhammadiyah juga majelis tajid selevel wilayah. Karena pusat tidak mungkin udah sampai cabang, bukan cukup. Makanya pimpinan langsung yang ada di bawahnya. Harapannya nanti yang pimpinan yang ada di bawahnya bisa melanjutkan, mensosialisasikan kepada pimpinan level-level bawah. Ini mulai melakukan action dari hasil konferensi itu pada 2016. Nah, kemudian dilanjutkan pada 2002. Ini pas muktamar juga, syarat kemajuan dimasukkan itu sebagai bentuk komitmen bahwa Muhammadiyah ingin mengubah ya, yudikatif, ya, kalender yang bisa digunakan untuk seluruh dunia. Nah, kemudian 2023 ini sudah mulai, karena ini prosesnya rapat terus, sosialisasi terus. 2023 pun belum bisa memutuskan, karena masih mungkin ada kelemahan ya, istilahnya pakai terpadu. Itu belum di launching saat itu. Itu hanya masih kajian setingkat pimpinan pusat, belum berani untuk melaunching. Launchingnya baru 2024 yang tentu dengan banyak kelemahan dan kelebihan yang ada sampai sekarang. Nah, sekarang tugasnya wilayah menginvestasikan ke daerah-daerah. Zona ada 5 zona. Zona terakhir besok. Kami yang saya ikuti dulu di Malang, di Surabaya, sekarang di Gresik. Ya materinya bersama, ya muter bahas itu. Tetap akan muncul pertanyaan. Nah, selama Arab Saudi saya bersinggung mulu Pak. Ya kita iya kondisi ini gini-gini ya. Daripada tidak bergerak sama sekali. Ya, kan kita sudah sepakat ya harus berubah. Nah sekarang bagaimana untuk bisa memberikan masukan kepada Arab Saudi untuk bisa menerima itu? Karena sudah mulai itu selesai itu masalah. Karena the big problem masalah terbesarnya di situ. Karena sebagai sentral tadi. Ya, betul. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi berproses sampai 2003 sampai 2024 baru 2003 3 tahun yang lalu ada bukti produksi sudah ini. Tapi nggak ada kelemahannya juga. Akhirnya 2004 pada musyawarah kaji itu diputuskan ingin melaunching terkait dengan kalender Hijriah tunggal. Ini jadinya yang sudah beredar.
Oke. Kalau misalkan penerapan atau pelaksanaan KHDT ini tidak diterima oleh pemerintah, apa ada yang tidak bisa maksimal kan kebermanfaatannya untuk penyatuan umat Islam? Ya, jadi bagian kemarin juga wacananya muncul begitu. Ya, tantangannya cukup berat. Mau di Muhammadiyah sendiri aja masih sosialisasi ini kayak begini. Dan ini kalau sendiri kewalahan, karena apa? Kalau orang lain nggak bisa, kami dari tim kaji aja lebih pilih. Ini Ustaz Fud asli juga ngambil. Padahal saya juga Ustaz Fud juga ikut kemarin itu. Saya tahu siapa yang menyampaikan, kenapa? Sing pemain. Karena dipahami coba ya begini yo. Wah, itu nyampaikan temen ya mau yo. Terus kan bagi kami materi isi materi yang lain kan kadang-kadang terus ngomongin gambar apa? Ini enggak 1 minggu atau di mana di WA tanda ini. Saya tahu jangan lupa nanti saya proses itu. Gitu ya. Karena harus mengematchkan dengan bahasa yang dihadapi. Kemarin kalau yang isi orang PP, orang PW, tak mudah belas dibayarin. Oh, yang begitu. Iya, tambah dukur itu. Aduh, orang munset sama apa seperti itu. Karena sudah sudah masuk pada aplikasi ini loh. Tengah garam sudah masuk aplikasi kan harus tahu sejarahnya kan. Ya itu tadi. Tiba-tiba kok muncul ini dari mana? Gimana rumusnya? Ternyata kan ada aplikasinya. Ya akhirnya sambil nawatona ya. Cukup masih takjil yang bertanggung jawab. Kamu mikir jaru-jaru. Nah ini dong. Ini sudah bentuk aplikasi. Sebelumnya kan ada rumus panjang kali lebar kali tinggi. Makanya ini sheetnya berapa? Cicil itu sampai 100. Akhirnya muncul kesimpulan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak yang mencari dari cabang guru sampean. Yang saya mau tanyakan Ustaz, apakah berpengaruh kalender apa tadi KHDT itu berpengaruh dengan perubahan perselisihan waktu? Selama ini di Indonesia ada waktu bagian barat dan bagian tengah. Sedangkan dari Indonesia juga, dunia juga berbeda antara Saudi dan Indonesia. Itu yang kami tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Penyelidikan Malaysia juga. Tadi kan dijelaskan sama Ustaz bahwa sebelumnya hilal itu kan asalnya 3 derajat gitu Ustaz ya. Kemudian dinaikkan menjadi 8 derajat. 8 derajat itu nanti dimungkinkan ada negara yang sudah melihat cetro, ada yang masih untuk pokoknya sudah muncul. Nah di sini yang saya tanyakan untuk menghitung 8 derajat itu titiknya di negara mana? Nah, di New Zealand. Oh di New Zealand. Berarti kalau di New Zealand kita sudah tinggi karena bulan itu kan terlihatnya dari barat dulu, dari negara yang barat dulu. Berarti di New Zealand. Nah, kemudian ini tadi hanya untuk memperjelas saja. Untuk waktu yang samsiah, misalnya tanggal atau waktu yang samsiah itu tidak mempengaruhi. Cuman untuk menentukan hari biasanya kalau hijriah itu maghrib itu kita sudah berganti hari. Nah sekarang itu sudah disamakan dengan yang masehi dari jam 12 malam. Jadi kalau dulu misalnya ada ya sekarang saja misalnya nanti malam itu ada anak yang lahir jam 8. Berarti kalau kita tidak mengikuti global itu berarti kalau hijriah berarti harinya itu sudah hari besok yang gitu ya. Berarti sudah terhitung hari Senin. Ini kalau sebelum kita mengikuti penanggalan global. Berarti hari Senin, tercatat hari Senin. Padahal kalau Masehi tetap hari Ahad. Nah, berarti untuk sekarang kalau mengikuti penanggalan global berarti anak ini tetap walaupun hijriah atau Masehi harinya masih terhitung hari Ahad gitu ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kami dari PCA Balong Panggang. Gini Pak, sekarang kan sudah ada perubahan di waktu subuh nih. Di waktu subuh itu kan ada penambahan waktu nih. Maksudnya itu untuk masuk subuhnya itu. Berapa menit, 7 menit atau 5 menit itu? 8 menit. Nah, itu seringkali kita itu ditanya oleh kerabat, bahkan oleh keluarga atau anak didik kita. Nah, itu semuanya terus terang kami belum bisa menjawab dengan pasti karena memang keterbatasan ilmu kami. Nah, itu berdasarkan dari hitungan waktu atau pergeseran waktu gimana. Itu mungkin kita butuh penjelasan seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Monggo Ustaz. Ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Yang pertama terkait dengan penambahan waktu subuh 8 menit. Ya, ini kan hasil dari melakukan riset atau penelitian di Universitas Sumatera Utara. Itu kita punya alat, lab astronomi. Setelah dilakukan pengecekan, observasi tentu dengan data-data ilmiah ya.
Maka ternyata subuh kita itu kalau sesuai dengan jam yang diterapkan oleh pemerintah atau sadar kita tetap gitu ya. Ternyata terlalu cepat, belum masuk waktu. Ya, sehingga ada koreksi namanya, tambahan 8 menit. Nanti supaya detail dan saya bisa di-download nanti di fatwa atau instruksi dari pimpinan pusat terkait dengan penambahan waktu 8 menit. Itu sebagai acuan, jangan nanti kalau ditanya bisa menjelaskan. Ya, ilmiahnya nanti dibaca seperti itu ada. Ya. Sama di masjid kami dulu juga begitu. Kenapa kok begini? Ya akhirnya waktu subuh kita sampaikan untuk subuh itu. Kenapa kok ada perubahan ini? Bla 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 bla. Itu harus sebagai data ilmiah. Disokkan supaya paham. Ya. Satu. Yang kedua terkait dengan atikah. Iya Bu. Tentu kalau sudah mengikuti ini perubahan waktu ya tadi seperti dengan jaringan tadi. Yang biasanya perubahannya atikahnya itu perubahannya waktu maghrib, sekarang bergeser ditarik. Ini salah satu kelemahannya KHGT dalam perspektif warga Muhammadiyah. Jadi aku tidak mudah untuk mengubah mindset perubahan hari yang awalnya perubahan hari Hijriah itu habis maghrib ke angka 12.00 itu tidak mudah, itu tantangannya kalau dengan konsep KHGT. Kira-kira begitu. Ya. Terus apa? Ini kan bagian dari ijtihad. Ijtihad itu kalau benar dapat 2, salah tetap dapat 1. Sehingga apa-apa, gak ikuti dua-duanya. Artinya, andai kata nanti di masyarakat, di warga Muhammadiyah sendiri melakukan akikah sesuai dengan kalender yang lama, ya sudah biarkan. Tapi mau yang baru, ya ini dasarnya, silakan. Itu win-win solusinya seperti itu. Ya karena tadi susahnya belum masif. Masih gampang ada tantangan. Di internal sendiri ini butuh meyakinkan. 8 tahun baru launching. Bisa jadi 8 sampai 16 tahun ke depan itu bisa diterima baru mungkin. Saya masih hidup walaupun tidak belum tahu. Tapi tetap Muhammadiyah berkomitmen untuk itu karena itu menjadi amanat muktamar ya. Harus kita jalankan. Terus yang kira-kira begitu ya. Jawaban kami. Nek tak iso, kudu Bu, dine gak iso loh. Ya tetap dua-duanya monggo ya. Kalau mau pakai KHGT itu konsepnya seperti itu. Kalau mau pakai sebelum KHGT seperti itu. Oke guys. Ya. Yang terakhir tadi pertanyaan, apakah akan mengalami perubahan waktu? 3 waktu. Ya, tentunya iya. Oh enggak. Kalau mengaruhi waktu jam waktu sholatnya enggak. Ini kan hanya menarik awal waktu saja. Yang biasanya jaringan awal waktunya itu batasnya maghrib, ditarik tengah malam gitu saja. Ya waktu sholat kan mengikuti matahari, beda matahari. Sing ibadah terkait dengan Ramadan itu baru pakai Hijriah. Kalau soalnya waktu kita itu pakai peredaran matahari. Final nggak ada masalah. Hanya masalah tadi ada koreksi tadi yang 8 menit itu aja sudah settle. Saya gitu. Perubahan harinya Hijriahnya dari awal bulan, awal hari atau awal 1 itu dari habis maghrib ditarik ke pertengahan itu aja. Nah waktu yang lain nggak ada berubah. Dari mempengaruhi perubahan hari ya. Iya, betul. Mempengaruhi perubahan hari saja. Sajane iki kemis kliwon, aku jemak kliwon. Aku kemis legi kliwon. Legi apa kliwon? Kira-kira begitu. Kemis legi aku jemak kliwon. Monggo, pokoknya jangan protes, saya sudah ingatkan ini jam 11 lebih 15. Nek mulai dalu ini gara-gara saya tahu sih ayo. Mau lho saya sudah ingatkan ya. Ini sudah ada sebelum monggo saya manut awal. Saya manut. Yang berhak mensosialisasikan ini siapa? Panjenengan. Kita semuanya. Tapi sebelum saya harus paham lebih dulu. Saya pun hanya muridnya. Penyebabnya kenapa? Tapi tadi Ustaz rumusin. Rumus ini belajar nggak sehari 2 hari, trainingnya bertahap. Makanya iso boleh, saya kan diminta di Gresik itu Ustaz, cari 1 orang mahasiswa S1 atau S2 matematika iso, diajari untuk sebagai corongnya di Gresik. Maksudnya dia harus di training betul-betul paham gitu loh. Karena naik bagian yang sudah aplikasi itu kami nggak bisa. Tim Tajil yang 5 orang tuh Pak Yaiin A, Pak Futas Rofi, Pak Zakaria, Ustaz Tajun, Ustaz Fikri Salah, Ustaz ini juga teman-teman Tajil juga loh di Muhammadiyah. Itu kan angkat sudah masuk aplikasi. Kalau masih konsep ilmunya gini bisa. Ya, itu jauh. Ya, itu kan yang saya tampilkan tadi itu ending kesimpulannya, oh sudah masuk atau tidak. Tapi prosesnya ini panjang dan lebar. Kira-kira begitu. Ya. Dinamikanya begini. Makanya saya wah ini aja muteng di sini, meski tantangan ini kok limplak dari tadi nggak boleh itu semangat. Ya tadi saya tidak semangatnya awal gara-gara apa? Harga mel. Anda tahu yang gitu kan? Nah, mungkin malah kuncinya di situ. Kok malah nggak datang? Seperti itu. Coba. Tapi di luar mau begini. Kenapa kali? Terima kasih. Alhamdulillah kita berikan aplaus lagi buat Ustaz Taufik.
Jadi hari ini kita dapat pencerahan ya tentang KHGT. Jadi intinya KHGT merupakan sistem penanggalan Islam ya pada perhitungan astronomi ataupun hisab. Demikian dari saya, mohon maaf mungkin selama memandu acara ada yang kurang berkenan atau ada yang menyinggung perasaan jenang semuanya, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih buat Ustaz Taufik. Semangat semuanya, nggih. Semangat. Alhamdulillah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.